Shalom, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya disertai perjamuan suci Minggu 3 April 2022 akan dilayani oleh Bapak Gembala. Ibadah Baskara Sawah disertai perjamuan suci Minggu 3 April 2022 akan dilayani oleh Bapak Gembala. Ibadah Yud Sabtu 2 April 2022 akan dilayani oleh Saudari Santi Mali. Ibadah Wanita Sabtu 2 April 2022 akan dilayani oleh Ibu Tri Sulistyo. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan sekolah minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat oleh BCA di nomor rekening 06400 45825 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui BCA di nomor rekening 0640 693916 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat oleh OVO di nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat oleh Shopee di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat oleh Dana di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Libowo. Untuk setiap video ibadah raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum, Surabaya. Kami, segenap pengurus dan jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu dibaptis selam, dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan, dapat menghubungi Bapak Gembala di nomor 0838 579 33010. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Halo. Baik, kita awali ibadah kita. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mengucap syukur Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini untuk kami bersatu hati memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Bapa yang sebentar kami akan memuji dan menyembah-Mu. Terlebih dahulu ampuni setiap pelanggaran yang telah kami buat ya Bapa. Sucikan pikiran hati kami Bapa. Biar saat ini hati kami tertuju padamu Tuhan. Biarlah penyembahan pujian kami berkenan di hadapan-Mu dan membawa duka harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat saudara kami yang masih ada dalam perjalanan
Ada sukacita? Beri senyum kiri kanan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Boleh tepuk tangan?
siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu baik, kita itu ya kurang baik, tapi semua itu Tuhan izinkan asal kita tetap kuat sampai akhir. Tuhan pasti memberi kita kemenangan. Semua itu karena karya terbesar dari Tuhan buat kita. Hati yang
tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Bapa di surga, urapi setiap kami Tuhan. Hadirlah bersama kami pada saat ini Tuhan, sehingga apa yang kami dengar pada saat ini Tuhan boleh bermanfaat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu ini yang sangat terbatas Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan sebentar Tuhan, biarkan itu boleh benar berasal daripada Engkau Tuhan, dan boleh bermakna dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Puji nama Tuhan. Saat ini kita kembali jumpa bersama di siang hari ini, dan tentu saja kita akan belajar bersama-sama di firman Tuhan. Tapi sebelum daripada itu, saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan, di mana minggu kemarin saya tidak hadir beribadah di tempat ini. Itu karena ada halangan, yaitu sakit. Dan itu pun di mana kemarin saya sakit itu, boleh saya katakan sama seperti sakit yang saya rasakan dulu waktu operasi. Perut saya berputar kayak gasing. Sakitnya minta ampun dari hari Jumat sampai hari Senin baru bisa reda. Dan saya tahu bahwa Tuhan itu ada dalam hidup saya. Dan saya tahu Tuhan itu selalu bersama dengan saya. Tapi namun saya tidak bisa buat apa-apa karena dalam keadaan sakit kemarin. Singkat cerita, saya langsung WA Pak Gembala, tolong bantu doa. Pak Gembala langsung telepon saya, langsung kami berdoa lewat telepon. Tapi puji Tuhan saudara, Roh Kudus bekerja menyembuhkan saya, memulihkan saya, sehingga hari ini juga bisa saya berdiri di depan untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu saja yang saya dapat saksikan. Mari kita kembali belajar dalam firman Tuhan. Dan firman ini udah gak asing buat kita semuanya, dan sudah 2 kali saya bawa di sini. Pikiran saya seandainya kalau sudah dipelajari lagi bisa-bisa dilupakan. Itu maksud saya sendiri. Jadi kita kembali belajar di Mika 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5, dengan perikop Sion sebagai pusat kerajaan damai. Sudah ditemukan? Sion sebagai pusat kerajaan damai. Saya akan membacakan. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ayat 3, Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang, tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Ayat 5, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing di nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan di nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Puji nama Tuhan. Kita belajar bersama, dan saya memberi tema pada siang hari ini, berjalan bersama Tuhan. Setiap kita saudara, di mana kita diproses, kita itu harus tahu bahwa Tuhan itu ada bersama hidup kita. Dan kita harus sadar dimanapun kita berada, kita harus tahu bahwa Tuhan itu ada di samping kita. Jadi kita tidak boleh mengikuti atas apa kemauan kita,
Karena secara manusia kita tidak bisa melihat Tuhan. Tetapi dengan iman kepercayaan kita tahu bahwa Tuhan itu selalu ada buat kehidupan kita semua. Nah, melalui teks hari ini kita akan belajar bahwa hidup berjalan bersama dengan Tuhan adalah hidup yang taat kepada pengajaran dan firman-Nya senantiasa. Bagaimana kita sebagai orang percaya untuk bisa percaya dan taat kepada pengajaran firman Tuhan, maka otomatis kita harus tahu bahwa Tuhan itu selalu ada berjalan bersama dengan kita. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan teks Alkitab bacaan kita siang hari ini, yaitu teks ini berisi pengharapan atau nubuat tentang apa yang akan terjadi nanti, yaitu bahwa hari-hari terakhir ketika umat kembali dari hukuman di Babel. Hanya pada saat itu, pada saat pembuangan di Babel, atau masa depan yang lebih jauh. Bagaimana lagi yang itu ketika Mesias datang kembali sebagai raja, ketika di situ seluruh umat manusia bagi seluruh bangsa mereka akan tahu, dan kita juga akan tahu bahwa di mana kita itu pada saatnya nanti kita akan hidup berjalan bersama dengan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, dari mana harapan ini muncul dan dari mana kita dapat tahu? Tentunya harapan ini muncul karena umat manusia pada saat itu memiliki kegagalan, di mana mereka diajarkan atau diperintahkan hal-hal yang baik, tetapi namun demikian mereka gagal. Mereka melakukan penyembahan berhala atau menyembah ilah-ilah lain. Artinya pada saat itu di Israel sana gagal menjalani hidup seperti yang Tuhan mau. Contohnya, ini maunya saya, bukan maunya Tuhan. Seringkali terjadi di bangsa kita juga. Seringkali pemikiran seperti itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia ini. Jadi oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita memperhatikan khususnya dari pasal 1 dan pasal 3, khusus kitab Mika ini menceritakan tentang hal itu tadi. Jadi umat menyembah ilah-ilah lain dan berbuat kejahatan. Bahkan pemimpin pada ulama pun juga, pemimpin senior pada saat itu, mereka pun juga menyembah ilah-ilah lain, berbuat kejahatan juga. Jadi firman Tuhan siang hari ini diajarkan kepada setiap kehidupan kita supaya kita jangan terjun kepada hal-hal yang seperti yang dilakukan pada saat itu oleh pemimpin ulama. Apalagi sering terjadi kekacauan di bangsa kita ini. Apakah kita juga ingin untuk melakukan kekacauan? Nah, itu yang harus kita pelajari supaya kita bisa menghindari hal-hal seperti itu. Jadi di tengah berita penghukuman ini ada pengharapan bahwa pada akhirnya nanti Tuhan akan memulihkan mereka dan menjadikan mereka sebagai umat Allah yang selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Begitu pula dalam kehidupan kita pada saat ini, di mana kita diproses waktu demi waktu, di mana kita memiliki persoalan demi persoalan dalam setiap kehidupan kita, tetapi itu bukan berarti kita tidak disayang Tuhan, melainkan itu adalah sebuah ujian, melainkan itu adalah sebuah proses kehidupan supaya suatu saat nanti kita benar-benar tahu bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh baik ketika Dia itu selalu ada buat kehidupan kita. Oleh sebab itu kita perlu ketahui bahwa kehidupan umat Allah yang berjalan bersama dengan Tuhan tentang hal itu, yaitu yang pertama, kita belajar poinnya yang pertama, bagaimana kita tahu dan bagaimana kita merenungkan umat Allah yang hidupnya berjalan bersama Tuhan itu supaya kita membuktikan. Poin yang pertama itu berjalan bersama Tuhan berarti kita harus bersedia datang ke rumah Tuhan, yaitu di gereja. Untuk apa kita bersedia datang ke rumah Tuhan? Untuk apa kita datang beribadah di gereja GBS Kapernaum ini? Contohnya, supaya mendengar pengajarannya dan mentaatinya.
kita lihat ayat 1 dan 2. Saya ulang. Berjalan bersama Tuhan berarti kita harus bersedia datang ke rumah Tuhan supaya kita ini mendengar pengajarannya dan mentaatinya. Bapak Ibu Saudara, setiap kita, bukan kita hanya datang untuk mendengar, tetapi melainkan kita juga mentaati pengajaran firman-Nya yang selalu kita mendengar di setiap ibadah atau dimanapun kita beribadah atau dimanapun kita mendengar firman Tuhan, bukan hanya mendengar doang. Justru kita harus mentaati. Ayat 1 akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi akan berduyun-duyun ke sana. Ayat 2, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung rumah Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Sudah jelas dalam firman Tuhan bahwa kita diajak untuk datang beribadah atau naik ke rumah Tuhan untuk mendengar pengajarannya, untuk kita diajarkan hal-hal yang baik atau hal-hal yang menyenangkan buat setiap kehidupan kita. Ini juga yang terjadi pada saat itu di sana, saudara. Jadi, Bapak Ibu Saudara, banyak yang rindu untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan hanya bangsa Israel, bukan hanya Yehuda, dan bukan hanya kita doang pada saat ini. Justru seluruh bangsa sangat rindu untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Itu sangat rindu. Jadi dengan cara itu banyak orang juga yang rindu datang di rumah Tuhan. Itu baik, saudara. Baik sekali. Ketika banyak orang duyung-duyung datang di rumah Tuhan, itu sungguh baik. Tetapi namun demikian, untuk apa mereka datang? Itu pertanyaannya. Untuk apa mereka datang? Dan saat ini untuk apa kita datang juga di gereja? Oleh sebab itu, ternyata banyak yang hanya rutinitas saja dan aktivitas belaka. Mereka datang tetapi bukan rindu untuk mendengar pengajaran Tuhan melalui pemberita firman-Nya pada saat itu. Tetapi namun demikian, ini sering terjadi juga di bangsa kita, saudara. Banyak orang-orang di luar sana pun juga rindu datang di rumah Tuhan, tetapi untuk apa mereka datang? Tetapi banyak juga yang datang hanya rutinitas belaka, tetapi tidak punya kerinduan untuk mendengar dan mentaati firman-Nya. Nah, ini mengajarkan kita supaya kita jangan meniru kepada yang di luar sana, atau supaya kita jangan meniru kepada orang-orang pada zaman itu, saudara. Mereka sampai tolakan datang di rumah Tuhan pada saat itu, tapi banyak yang hatinya kosong, banyak yang hanya datang. Tetapi bagaimana kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan yang rindu berjalan bersama dengan Tuhan, apakah kita ini mampu hidup berjalan bersama Tuhan, menyatakan kehidupan ini bahwa kita ini benar-benar adalah hamba Tuhan, adalah orang-orang percaya? Itu yang harus kita pikirkan, yang harus kita lakukan juga dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan ingin supaya kita ini seperti Maria yang datang untuk mendengar, merenung dan melakukan firman-Nya, supaya firman Tuhan tersebut boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidupnya, supaya bermakna dalam setiap kehidupannya. Itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, saudara. Dan bukan seperti Marta, bukan Maria zaman sekarang ya, dan bukan Marta zaman sekarang. Ini pada zaman dulu punya. Bukan seperti Marta yang sibuk di hadapan Allah dan tidak mendengarkan firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga hatinya kosong, kayak drum kosong nyaring bunyinya. Kalau dipukul drum kosong yang nggak di sini, bunyinya nyaring. Jangan sampai
terjadi dalam setiap hidup kita, terlebih khusus buat anak muda di tempat ini. Mari kita semua belajar seperti Maria yang datang, mendengar, merenung, dan melakukan firman-Nya. Sedikit demi sedikit waktu, belajar demi belajar, suatu saat kita akan bisa. Suatu saat kita akan semuanya naik level, bukan terus tinggal di level 1-2. Yakin dan percaya bahwa hidup Anda itu ada di dalam tangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tapi namun demikian justru mereka tidak memelihara firman-firman itu. Banyak juga yang datang mendengar di gereja atau mendengar firman Tuhan pada saat itu. Banyak yang datang, tapi banyak yang dengar. Tetapi begitu keluar dari tempat beribadah, begitu keluar dari gereja, justru tidak melakukannya, tidak menjalankan firman tersebut yang telah didengarnya tadi. Sering terjadi hal itu, saudara. Dengar boleh dengar, tetapi apakah mampu melakukannya di luar sana? Baru aja keluar dari gereja, belum nyampe di rumah, udah melupakan firman tadi. Tiba-tiba Papa Mama di rumah tanya, tadi kamu dengar apa di gereja? Gak tahu, pokoknya Pak Pendeta yang khotbah. Pak Pendeta siapa? Ada yang tinggi itu. Orangnya Anda tahu dari mana. Sudah lupa, padahal baru mendengar. Itu sering terjadi juga di bangsa kita ini. Jadi mari kita semua ini belajar bagaimana merubah pola pikir kita supaya kita betul-betul memahami firman, segala firman yang tercantum dalam kita. Memang tidak gampang, saudara. Tidak gampang untuk dicantumkan semuanya. Tapi saya mengatakan suatu saat jika kita bertekun, pasti kita akan bisa dan pasti kita akan mampu. Bapak Ibu Saudara, orang yang mendengar firman Tuhan, merenung dan melakukannya adalah orang yang berbahagia. Siapapun setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan, merenung dan melakukannya, justru kita ini sungguh bahagia. Karena di dalam firman itu ada makna-makna yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Di dalam firman tidak ada yang mencelakakan hidup kita sebagai orang percaya. Justru di dalam kebenaran itu membawa kita ke jalan yang benar, membawa kita ke hati yang dingin. Jadi kita harus mampu supaya kita jangan mengulangi lagi atas apa yang menjadi khas dalam hidup kita. Jadi orang yang melakukan firman, yang mendengar dan merenungnya, saudara, ia seperti orang yang bijaksana. Jadi karena ia juga adalah seperti tanah yang subur, sehingga firman Tuhan yang ditaburnya itu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidupnya. Dan ia juga seperti orang-orang yang bijaksana yang membangunkan rumahnya di atas batu karang, sehingga ketika hujan datang, badai, bahkan banjir besar, justru dia itu semakin kuat untuk menahan badai tersebut. Garis bawah ya, orang yang mendengar firman Tuhan, merenung dan melakukannya, justru dia adalah seperti tanah yang subur dan seperti orang yang bijaksana yang membangunkan rumahnya di atas batu karang sehingga menjadi kuat tanpa digoyahkan oleh badai apapun. Jadi begitu pula dalam hidup kita. Apapun yang menjadi persoalan hidup kita, apapun yang menggoda kehidupan kita, ketika kita mempunyai komitmen untuk terus maju di dalam kebenaran atau di dalam firman Tuhan, suatu saat kita akan tetap kuat seperti orang yang bijaksana tadi. Kita tetap kuat, apalagi kita ini anak Tuhan. Jadi poin yang kedua, hidup berjalan bersama dengan Tuhan, yaitu hidup yang bersedia dipimpin oleh Tuhan. Siap kita dipimpin oleh Tuhan? Puji nama Tuhan.
Tuhan. Untuk apa kita bersedia dipimpin oleh Tuhan? Supaya apa hidup kita dipimpin oleh Tuhan? Supaya hidup kita ini dapat dipenuhi dengan damai sejahtera. Ayat 3 dan 4. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Puji nama Tuhan, saudara. Poin yang kedua ini, bagaimana kita hidup berjalan bersama Tuhan itu adalah hidup yang bersedia dipimpin oleh Tuhan. Kenapa Tuhan itu harus memimpin kehidupan kita? Yaitu supaya hidup kita ini dapat dipenuhi dengan damai sejahtera. Setiap kehidupan kita tanpa Tuhan yang memimpin jalan hidup kita, belum tentu ada damai dalam hidup kita. Justru masalah demi masalah yang timbul dalam hidup kita. Jadi ada bagusnya kita punya Tuhan yang sungguh baik, yang terus memimpin kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 3 dikatakan bahwa Tuhan akan menjadi hakim, artinya menjadi pemimpin yang memutuskan masalah atau perkara dengan adil. Dikatakan juga Tuhan adalah wasit, artinya yang menjadi pemimpin dalam suatu pertandingan yang tidak memihak. Kalau bilang hakim itu justru ketika adanya masalah dia harus memutuskan masalah dengan adil. Begitu juga dalam pertandingan, contohnya pertandingan sepak bola. Justru sebagai wasit yang ada di tengah-tengah, dia tidak bisa memihak di antara tim A dan tim B. Justru dia harus di tengah-tengah. Itulah sebabnya sehingga kita ini belajar pada saat ini. Jadi kita perlu ingat bahwa jika Tuhan yang menjadi hakim dan wasit, yaitu yang memimpin bangsa-bangsa, maka tentunya tidak ada lagi perang. Itu ayat di 3b. Tetapi akan ada damai sejahtera bagi bangsa-bangsa. Itu di ayat 4 tadi. Sudah jelas dalam firman Tuhan, saudara. Tetapi kenyataannya dengan pemikiran manusia, dengan pendapat manusia yang sempit, justru masih ada perang. Justru masih ada kekacauan di mana-mana. Padahal sudah jelas di dalam kebenaran firman bahwa Tuhan itu sudah memimpin bangsa-bangsa. Untuk apa Tuhan memimpin bangsa? Supaya jangan ada perang, supaya jangan ada kekacauan. Tetapi namun sebagai orang percaya atau sebagai umat Allah sering melupakan. Bahkan sekarang pun juga yang kita dengar sedang ada perang Ukraina dan Rusia. Ya ini dengan pemikiran manusia justru terjadi perang. Padahal ini adalah saudara. Itu dengan hati yang keras dan akhirnya terjadi juga. Tapi pada saat ini apakah kita juga memikirkan hal-hal seperti itu? Tidak mungkin. Saya percaya kita semua di sini bukan orang-orang yang langsung mengangkat pedang lagi pergi perang membantu Ukraina sana. Tidak. Itu jangan kita jadi seperti itu lagi. Jadi kita perlu ingat bahwa jika Tuhan yang menjadi hakim dan wasit pada saat itu, kita harus tahu tujuan kehidupan ini. Jadi untuk itu, bercermin dari bagian firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa ada banyak orang yang merasa bahwa dia berjalan bersama Tuhan, tetapi tidak mengikuti yang Tuhan mau, atau tidak mengarahkan hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Banyak orang yang sering berkata demikian, saya dipimpin oleh Tuhan, Tuhanku ada bersama saya. Tetapi apakah benar dia benar-benar serahkan hidupnya kepada Tuhan? Nah, itu yang kita pelajari buat setiap hidup kita. Sering terjadi di bangsa kita, bukan hanya pada saat itu saja, saudara. Jadi ini yang harus kita pelajari. Melainkan dia berjalan sendiri, menurut kemauannya sendiri. Sering
itu terjadi. Mengikuti kemauan kita atau keinginan kita sendiri. Padahal itu kita sudah tahu bahwa itu salah yang ingin kita melakukan. Jadi kita harus hati-hati. Jadi dengan terjadinya hal seperti itu, sehingga hidupnya tidak dipenuhi damai sejahtera. Itulah saudara. Melainkan yang timbul adalah kebencian, dendam, iri hati, dengki, dan berbagai macam kekhawatiran. Nah, itu yang harus kita singkirkan semuanya. Jadi bersediakah Bapak Ibu Saudara dan saya untuk dipimpin oleh Tuhan? Puji nama Tuhan. Hal ini boleh kita ibaratkan seperti orang buta yang dituntun oleh ibunya di saat berjalan. Sekalipun orang buta tersebut tidak tahu jalan, tetapi namun demikian dia itu mendengar, mentaati kata-kata ibunya. Tetapi kita ini yang punya mata melotot dua, seringkali terjadi, seringkali tidak mendengar, seringkali melupakan hal-hal yang benar dalam firman Tuhan. Orang buta saja ini tidak lihat apa-apa, hanya kuping tok yang dia harapkan, yaitu mendengar kepada omongan ibunya. Nah, kamu jalan kayak gini, belok kanan, ada lubang di depan kalau lurus. Nah, dia turut taat kepada ibunya. Tetapi kita ini diajarkan untuk seperti orang buta, memiliki pendengaran yang tajam dan memiliki ketaatan supaya tujuan hidup ke depan itu boleh tetap mulus. Seperti orang buta tadi, dia taat mendengar dan taat mengikuti kata-kata ibunya. Justru di saat dia berjalan ke depan tidak bakalan jatuh, saudara. Begitu pula dalam hidup kita kalau kita tarik. Di saat kita belajar firman Tuhan, kita mentaati, kita mendengar, melakukan, justru dia akan berakar, bertumbuh dalam hidup kita. Yang penting kita benar-benar belajar, kita benar-benar taat, dan kita benar-benar melakukan dalam hidup kita. Sedikit waktu demi waktu, firman itu akan bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam hidup kita. Namun tidak ada, begitu dengar, baca firman, merenung, langsung hidupnya beres-beresan, tidak bisa. Justru itu ada prosesnya. Nah, itulah sebabnya kita sebagai anak Tuhan untuk terus belajar. Hal ini sangat penting buat kehidupan kita, saudara. Namun demikian, kita harus dipimpin senantiasa oleh Tuhan. Poin yang ketiga, hidup berjalan bersama Tuhan adalah hidup yang penuh dengan komitmen dan kesetiaan. Ayatnya yang terakhir. Ayat kalau sudah terakhir, seolah-olah kita sudah senang-senang, sudah semangat, tidak ada ngantuk lagi. Nah, poin yang terakhir, saya ulang, hidup berjalan bersama Tuhan itu adalah hidup yang penuh dengan komitmen. Siap berkomitmen? Amin. Dan kesetiaan. Siap setia? Amin. Puji nama Tuhan. Kita memang keluarga GBS Kapernaum, kita adalah orang-orang yang punya komitmen dan setia, mendengar, melakukan, dan merenungkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Jangankan saya tafsir firman Tuhan ini, di saat kita memandang saja ayat ini, saudara, ini sudah jelas. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, itu kan Allahnya kecil. Tetapi kita ini akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Tuhan itu besar, Allah. Sebetulnya sudah jelas. Tetapi namun demikian, kita sering lupa, dan maka daripada itu kita harus belajar. Jadi Bapak Ibu Saudara, berjalan bersama Tuhan bukan berarti tanpa tantangan, tanpa godaan. Justru di dalam perjalanan hidup yang kita tempuh,
banyak halangan dan rintangan, dan selalu kita diperhadapkan dengan orang-orang yang menyembah ilah-ilah lain. Nah, yang hidupnya contohnya mungkin lebih makmur, lebih berhasil, lebih bahagia, lebih sukses dan lain sebagainya. Contohnya orang di luar sana, artinya yang kurang percaya kepada Kristus. Ketika kita sudah berada di jalan kebenaran, ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, di saat kita melihat teman dekat kita, contohnya hidupnya lebih maju atau lebih makmur, dia punya segalanya atau sukses, terus ini derajatnya lebih tinggi dari kita langsung berpikir bahwa teman saya yang dulu ini kok hidupnya lebih sukses ya. Dia punya ini, punya itu. Contoh, ini contoh. Ini gara-gara banyak contoh, kita banyak jatuh gitu. Makanya contoh-contoh itu dikurangi supaya kita jangan banyak jatuh dalam hidup kita. Nah, sehingga bisa saja kita tergoda sama. Untuk apa? Untuk meninggalkan Tuhan. Maka dari situ kita memperilahkan yang bukan Tuhan saja. Jadi ingat, setiap kita ini harus berpikir jernih supaya pada akhirnya nanti Tuhan yang memerintah dunia ini dan mendatangkan damai sejahtera. Yaitu apa berkata tadi di ayatnya yang ini, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing, biarkan saja. Di saat kita melihat dia itu sukses atau mau apa, dia lebih ini, lebih itu, tidak apa. Itu resikonya dia. Biarkan saja, kan sudah jelas. Dia kan berjalan bersama dengan Allahnya. Yaitu menurut yang dia sembah. Tetapi pribadi kita sebagai orang percaya ini, bagaimana kita ini berjalan demi nama Tuhan Allah kita. Mau hidup sederhana kita salah, mau hidup apa adanya kita salah. Yang penting kita punya Tuhan. Jangan kita tergoda, jangan kita terpancing dengan teman kita yang lebih sukses atau yang lebih maju. Justru itu yang membuat kita ini diperilahkan dengan godaan dunia tersebut yang kita sudah melihat. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, berjalan bersama Tuhan ini bisa diibaratkan seperti kita hendak mau pergi ke tempat wisata yang sangat indah menurut kita. Saya mengibaratkan berjalan bersama dengan Tuhan bisa diibaratkan seperti kita mau pergi ke tempat wisata yang sangat-sangat indah menurut kita. Sebelum kita berangkat, justru kita harus mempersiapkan diri. Cek kondisi kendaraan kita, mau motor ke, mau mobil ke, harus dicek bawa kebaikan. Karena sebentar lagi kita akan menempuh perjalanan yang sungguh jauh. Setelah itu mempersiapkan diri kita, langsung buka GPS atau Google Map, dan di saat berjalan tersebut kita harus menghafal markas jalan-jalan itu supaya kita juga menghafalnya, supaya kita dapat ketahui supaya suatu saat nanti jangan hanya harap Google Map. Di suatu saat nanti pergi lagi kita sudah hafal, berarti Google Map itu di saku, di kantong, tidak harapkan lagi. Nah, di dalam perjalanan tersebut kita boleh menempuh jalan yang rusak, jalan yang berbatu, berlumpur, hujan lagi. Di dalam perjalanan itu wisata-wisata yang kita lewat banyak juga yang kita katakan indah, bagus-bagus wisatanya. Oleh karena lumpur, oleh karena jalan yang berbatu-batu, berbelok-belok, apakah itu membuat kita itu tidak setia atau tidak komitmen untuk terus berjalan ke tempat tujuan kita tadi? Bisa saja saudara tergoda. Kalau pribadi saya sudah hujan, lumpur, berbatu, macet lagi dan lain sebagainya, kita berita ini bagus juga ini wisatanya. Kalau saya berpikir begitu berarti tidak ada komitmen, tidak ada kesetiaan dalam diri saya. Tetapi namun demikian kita terus melangkah, terus berjalan, tetapi ternyata saudara
tujuan yang kita inginkan itu lebih indah dibandingkan yang kita melihat tadi itu, wisata-wisata yang lain. Sungguh menyenangkan, bahagianya kita itu sungguh-sungguh bahagia ketika kita sampai di tempat tujuan kita. Amin. Begitu pula dalam kehidupan kita, di mana kita belajar, di mana kita mengikuti Kristus, bagaimana kita mempunyai komitmen, bagaimana kita mempunyai kesetiaan, maka suatu saat ketika Tuhan menjemput kehidupan kita, kita mendapatkan tempat yang layak, maka di situ kita akan menerima kebahagiaan, saudara. Mengikut Kristus tidak gampang. Masalah demi masalah, seperti yang saya bilang wisata tadi, lumpur, apalagi yang cewek-cewek sudah cantik-cantik dari rumah, ada lumpurnya, banyak lumpur, berhenti saja. Padahal kita ini diuji komitmen dan kesetiaan kita. Ketika mengikut Tuhan, ada masalah sedikit, percuma pergi di gereja, percuma percaya sama Tuhan, hidup sama aja, tetap aja, gak ada perubahan dari tahun ke tahun. Ini kan ujian. Tahukah diri Anda bahwa Tuhan itu selalu ada buat kehidupan kita? Dan apakah kita sadar bahwa Tuhanlah segalanya dalam kehidupan kita? Sering terjadi demikian. Kotor sedikit aja udah tendang-tendang mobil atau motor. Hati-hati. Masalah sedikit aja udah tendang-tendang yang lain-lainnya. Nah, itu harus hati-hati. Kita harus clear. Kita harus tahu bahwa di dalam mengikuti Tuhan itu penuh dengan proses. Jika memang hidup ini gak ada apa-apanya, ya disyukuri. Karena itu adalah maunya Tuhan. Dengan hidup yang apa adanya, penuh dengan kesabaran, komitmen dan kesetiaan menjalani hidup yang sederhana, suatu saat pasti akan terbangkit. Suatu saat yang saya bilang tadi pasti akan naik lagi. Itulah sebabnya kita mempunyai komitmen dan kesetiaan. Oleh sebab itu, demikian caranya perjalanan kita ini yang harus kita ketahui, bahwa kehidupan itu tidak gampang. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini kita dapat merenung bahwa di saat kita berada di tahun 2022 ini, kita percaya bahwa Tuhan menghendaki kita semua untuk berjalan bersamanya. Kita harus tahu bahwa untuk sehari saja itu Tuhan tidak berjalan dengan kita. Bukan hanya sehari saja Tuhan ada buat kita, bukan hanya seminggu, bukan hanya setahun, bahkan sampai seumur hidup kita Tuhan itu bersama dengan kita. Sampai kapanpun, sampai dunia kiamat pun Tuhan terus berjalan bersama dengan setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di tempat itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita semua waspada. Karena banyak godaan dan tawaran dunia yang bisa menggoyahkan komitmen kita dan kesetiaan kita ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Misalnya harta, tahta, dan wanita atau pria. Bisa saja saudara, melihat tahta orang lain banyak, kita tergoda melupakan Tuhan, mengejar tahta orang lain, mengejar harta orang lain, supaya saya lebih daripada dia. Contohnya, yang pria juga sebentar melihat teman sekantornya yang seksi, pakai rok mini, matanya langsung melotot begini. Neng ini lebih cantik dari istri saya. Nah, hati-hati yang pria-pria. Dengan mata kita yang melotot dan dengan adanya persaingan pakaian dalam kantor tersebut, istrimu di belakang kok jelek-jelekan, istri saya jelek, ini lebih cantik kan. Tiba-tiba, Neng, yuk makan siang yuk jalan-jalan yuk. Nah, justru hal itu bisa melupakan Tuhan. Padahal Tuhan itu ada dalam hidup kita, dimanapun kita berada. Padahal Dia itu ada bersama kita. Memang kita tidak lihat secara manusia, tetapi Dia itu ada.
Sebentar juga yang perempuan tiba-tiba lihat cowok yang ganteng, berpenampilan, punya tas besar, baru di dalamnya merah-merah, biru-biru. Suami saya gak gini ya, gak ada merah, gak ada biru, ada pedang semua ya, contohnya. Langsung bilang, Mas, bisa minta nomor HP ya? Nah, langsung. Itu hati-hati. Yang bagi perempuan juga, supaya jangan terjun dalam hal itu, dan supaya jangan melupakan Tuhan. Banyak saudara, tawaran-tawaran dunia, apalagi uang. Kalau uang jujur-jujur saja zaman sekarang, kalau sudah bilang uang banyak, ya pasti semua orang bisa cepat tergoda. Tapi bagaimana kita mempunyai komitmen dan kesetiaan untuk hidup berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak mungkin terjun dalam hal itu. Oleh sebab itu, percayalah bahwa berjalan bersama Tuhan adalah yang terbaik buat kehidupan setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu, jangan tukar kesetiaan kita kepada Tuhan dengan segala kebahagiaan semua yang dapat dilihat oleh mata dan sesaat yang ditawarkan oleh dunia kepada setiap kehidupan kita. Untuk itu, mari kita menjalani hidup sepanjang tahun ini, yaitu hidup bersama Tuhan dengan percaya, penuh dengan komitmen, setia, serta taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan mentaati firman-Nya. Mari kita belajar waktu demi waktu, semuanya kita akan bisa. Siapapun di antara kita, kita dipakai oleh Tuhan. Siapapun di antara kita, kita dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang ajaib. Dia adalah Allah yang tidak pilih kasih. Dia adalah Allah yang sungguh besar kuasanya. Maka oleh sebab itu, ketahuilah dan koreksi dirimu, dan berubahlah hatimu untuk menjadi hati yang terus berjalan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya bagikan buat kita semua. Saya kembalikan kepada host leader. Tuhan Yesus memberkati. Sudah pengumuman lagi. Ya, kita doakan untuk perayaan Jumat Agung dan Paskah lancar. Dan dalam PKM lagi, semuanya berjalan lancar. Ya, supaya kita bisa merayakan Paskah dengan aman. Tuhan, mari kita pada berdiri. Kita satukan hati, kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk ibadah raya pada hari Minggu ini. Terima kasih untuk sertai pada awal dan pada akhirnya. Tuhan Yesus, berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-hamba-Mu sudah melayani pada siang hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Markus yang sudah menyampaikan pesan firman-Mu, Bapak Rafi, Markus Tuhan Yesus, Bapak Rafi dalam pelayanannya, memberkati dalam pekerjaan, kesehatan rumah tangganya bersama dengan Tuhan Yesus, memberkati anaknya Ceslin dalam masa pertumbuhannya, dan kesehatan, kekuatan, rinduan senantiasa dalam kehidupannya. Memberkati Tuhan Yesus Kristus untuk Ibu Umi yang sedang mengikuti yang Bapak Rafi, Ibu Umi Tuhan Yesus, memberkati dalam pelayanannya, dalam usaha pekerjaan, kesehatan rumah tangganya bersama dengan Pak Ivan, memberkati anaknya dari Sudan Sandra dan sekolah mereka di masyarakat ada memberkati Tuhan Yesus buat bapaknya yang melayani sebagai single dan Pak Rafi yang kata sekolahnya dari masyarakat memberkati pelayanannya dan Pak Rafi yang memberkati para pemain musik, memberkati junior Tuhan Yesus dan Pak Rafi berkati pelayanan
dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan, kuliah, kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan berdoa khususnya Tuhan Yesus buat anak-anak saat ini sedang sakit, buat Esther Willy Tuhan Yesus sekarang mempunyai kuasa saya menjaman, dulu memulihkan dan menyembuhkan Esther Willy Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan kau berkati, tanpa sudah memberikan persembahan, kau kembalikan berkat-Mu lipat kali ganda. Tuhan Yesus, kau tutup kudus, kau penuh saudaramu, tutup buku keluarga, kesehatan, serta benda-benda pelayan kami, kuatkan kami dalam selama-lamanya, kecelakaan berbangkai penyakit orang jahat, kecelakaan Tuhan serangan perusahaan gerakan, masalah mencik sampai sampai 8 Tuhan Yesus, wabah corona bahaya dan menular dan mematikan Roman kau jauhkan dan kau curahkan bukan Tuhan makanan pakaian kesehatan damai sejahtera penyakit minum sampai dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa khusus untuk para mahasiswa yang saat ini mungkin besok akan menghadapi UTS, kau berikan nikmat-Mu agar Tuhan mereka dapat mengerjakan secara soal dan memberikan nikmat yang tenang sampai saat Terima kasih Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan dengan berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus. Nanti saya menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan